Oke, silakan Kak Febri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakak Fasilitator, Kak Ferry Ardianto, dan yang terhormat kakak-kakak peserta PKG PJOK Pesawaran 2024. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk kembali bertemu di tatap maya kegiatan PKG PJOK yang terakhir. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ganjar. Silakan Pak Ganjar. Baik, terima kasih. Rungu ya. Mari kita sama-sama sejenak merenungkan atau bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berdoa, mudah-mudahan pada kegiatan jimit yang terakhir ini nanti membawa manfaat, membawa barokah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah segala nikmat-Mu kepada kami yang hadir di pertemuan pada malam hari ini. Luaskanlah pikiran kami, bukalah kecerdasan kami, sehingga kami ini nanti dapat menyerap segala ilmu yang akan disampaikan oleh fasilitator atau yang dibahas ini nanti. Ya Allah, kepadamulah kami mohon, kepadamulah kami minta petunjuk dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah doa yang diimami oleh Bapak Ganjar, dan acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh kakak fasilitator kepada Kak Ferry Ardianto. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Febri yang sudah memimpin untuk membawakan acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Pak Ganjar yang sudah mengimami doa pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan apa yang dimohonkan tadi pada saat berdoa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kakak sekalian, malam hari ini adalah malam terakhir. Waduh, kayak lagu ya. Jadi malam terakhir dalam artian kita terakhir untuk melakukan jimit dalam kegiatan kita yaitu PKG PJOK gelombang pertama Kabupaten Pesawaran. Jadi saya mohon izin untuk melakukan presentasi. Jadi karena kita hanya satu JP ya, jadi kita manfaatkan waktu sebaik mungkin.
Baik, malam hari ini kita akan merefleksi dari bukti karya yang kakak-kakak sekalian sudah kerjakan, ya. Jadi kita satu JP. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasa, kesepakatan kita yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Semoga kita malam hari ini nggak ada gangguan teknis karena waktu kita hanya satu JP. Halo Bapak Ibu, tujuan kita dari sesi kali ini adalah yang pertama merefleksikan bukti karya yang sudah diunggah, lalu berbagi pengalaman, kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan PKG PJOK. Baik, langsung saja. Untuk refleksi bukti karya itu saya harapkan kesiapan untuk kakak sekalian yang bersedia untuk merefleksikan dari bukti karya yang sudah diunggah. Jadi dari proses perencanaan, lalu diskusi, lalu penerapan. Jadi saya harapkan ada lebih dari 2 orang yang bersedia untuk merefleksikan dari hasil ataupun bukti karya yang sudah diunggah di PMN. Silakan yang bersedia untuk memulai merefleksikan bukti karyanya pada malam hari ini. Silakan Resen. Atau yang pertama ini saya yang nentukan dulu. Oh, Febri. Oke, ketua. Silakan ketua. Jadi mau share ditunjuk tapi kadang resen. Ditunjuk. Jadi orang Resen yang ditunjuk jenengan. Baik, kakak-kakak sekalian, saya akan merefleksi bukti karya. Kemungkinan bukti karya dari saya, mulai dari pembuatan, dari persiapan, dan sampai ke upload ke LMS. Yang pertama, refleksi dari saya, banyak pembelajaran-pembelajaran baru yang tadinya saya tidak tahu, sekarang menjadi tahu, mulai dari penyusunan rencana, mulai dari pengambilan dokumentasi, mulai dari diskusi sesama teman sejawat, termasuk diskusi dengan sesama teman peserta PKG-PJOK, di mana mereka semua telah membantu saya untuk memberikan memberikan sumbangsih sehingganya bukti karya yang saya buat dapat berjalan, dapat hasil yang baik. Kemudian saya ucapkan juga dengan kepada fasilitator Kak Bari Hardianto, di mana yang telah mengoreksi dari RTL saya sehingga perbaikan-perbaikan yang saya lakukan bisa saya perbaiki dengan lancar. Tidak lupa juga dengan rekan-rekan, mulai dari kakak-kakak semua yang sudah memberikan ilmu pengetahuannya di IT, mulai dari Canva, mulai dari memasukkan bukti karya di LMS dan PMM, sehingganya membantu saya. Berikutnya refleksi tentang RTL yang saya buat. Menurut saya
RTL yang saya buat kemarin itu walaupun itu hanya sebagai tugas, akan tetapi memberikan masukan kepada saya di mana RTL itu bisa saya laksanakan di sekolah dan mulai saya rencanakan untuk membuat RTL-RTL yang baru sehingga nanti peserta didik saya akan bertambah ilmu pengetahuannya. Dan untuk kelanjutannya, saya akan selalu berdiskusi kepada teman-teman untuk membuat rencana tindak lanjut yang berikutnya di tahun yang akan datang demi kemajuan pendidikan di sekolah saya. Kiranya itu aja dari saya refleksinya Kak, dan saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Febri yang sudah merefleksikan bukti karya yang sudah diunggah, dan harapan saya dan harapan kita semua apa yang sudah tersebut bisa diimplementasikan di instansi masing-masing dan bisa konsisten. Jadi apa yang sudah kita rancang tadi memang benar-benar bisa kita implementasikan di sekolah kita. Gitu Kak. Terima kasih Kak Febri. Lalu yang berikutnya yang siap merefleksikan, silakan. Silakan Kak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksikan RTL saya atau refleksi bukti karya. Pengalaman sih dari awal ini ya, kegiatan ya banyaklah kendala sukar senangnya gitu. Ya mulai dari awal itu perencanaan, diskusi dengan rekan sejawat, pengajuan ke kepala sekolah, terus ya dipraktekin ke sekolah, ke murid-murid. Ya ada kendalanya, ada enggaknya juga. Yang pasti banyaknya kendala cuaca kan, Pak. Terus kendala teknis, kayak waktu kemarin mulai senam, tiba-tiba salonnya rusak. Ini banyak lah pokoknya kendala-kendalanya. Yang pasti seiring berjalannya waktu sih saya berharap apa yang saya rencanakan di kegiatan itu bisa berjalan dengan baik sesuai harapan. Yang pastinya masih tetap saya revisi kembali apabila proses itu masih berjalan sesuai tolak ukur saya. Kalau memang belum cukup wah gitu sesuai harapan, mungkin diperbaiki sedikit atau trik cara untuk mengajak anaknya. Seperti RTL kemarin kan tentang kegiatan Jumat Sehat dan bersih-bersih lingkungan, daur ulang sampah. Kayak misalnya dari bekas botol-botol minuman, kayak minuman gelas kan bisa dibuat untuk hiasan dinding. Di situ yang justru lebih anak semangat itu kreativitas dia untuk buat hias-hiasan dinding. Bahkan lebih banyak kelas bawah yang lebih tertarik daripada kelas atas, karena kelas atas kayaknya udah pernah kok, udah sama banyak di dinding udah pajang-pajang hal yang sama. Malah kalau kelas bawah dia mungkin baru gitu kan, anak-anak belum lama, mereka yang lebih semangat ketimbang kelas atas. Harusnya kan kelas atas lebih bersemangat gitu ngajak adik-adiknya kan, tapi ini kadang-kadang malah anak-anak yang kelas-kelas bawah yang lebih semangat. Ya sih istilahnya ada suka dan dukanya lah Pak di proses kegiatan itu. Yang pastinya harapan saya sih bisa berjalan sesuai harapan. Kalau memang belum berjalan sesuai harapan ya itulah istilahnya kerjasama rekan sejawat di lingkungan sekolah itu. Ya mungkin itu saja sih Pak refleksi dari kegiatan saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Kak Anang sudah memberikan refleksi yang sudah diupload di MM-nya. Harapannya sama seperti yang tadi, yang Kak Febri sampaikan tadi. Jadi harapannya hasil bukti karya tersebut bisa diimplementasikan di sekolah, dan ke depan pasti nanti ada tantangan yang berbeda, dan harapannya juga inovasi terus berlanjut, jadi nggak hanya sampai di situ saja. Oke, yang berikutnya Pak Ganjar. Pak Ganjar ya? Ya udah, kayak pencet aja rapor. Oh, kepencet. Oh ya wes, kalau kepencet. Pak Ganjar mau. Ya siap. Ya udah, nggak apa-apa lah, tak refleksi sebisa mungkin. Pencet tombol, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Secara pribadi ya, saya ini ya keikutsertaan dalam PKG ini ya, refleksi umum lah, termasuk nanti menjurus ke yang rencana tindak lanjut. Dalam pelaksanaan PKG ini banyak sih ilmu yang saya dapatkan ya, mengupgrade lagi apa yang belum pernah saya alami gitu, muncul di PKG ini. Kemudian ada juga yang sebenarnya mau saya lakukan, ternyata itu namanya apa gitu. Ya seperti proyek ini kayak SEM ini. Ini kan sebenarnya saya pernah dulu mau lakukan, cuman ini apa gitu loh. Namanya apa? Ternyata masuk kategori proses pembelajaran yang semi. Karena saya juga mau ngadakan, tapi Pak panitia termasuk anunya itu murid. Itu misi saya juga supaya ya siswa biar tahu aja ya di pertandingannya, pokoknya semua pelaksananya murid. Ternyata oh ini SEM toh kayak gini ini. Pernah itu muncul tapi belum saya realisasikan gitu. Kemudian kendala-kendala itu ya, kendala-kendala ketika saya mengikuti PKG ini, saya tuh kadang bingung dengan ya mungkin saya pribadi mungkin nggak faktor U ya, antara yang dijelaskan itu kadang-kadang kok nggak connect saya tuh. Nah, begitu diimplementasikan, diwujudkan dalam bentuknya, oh alah ternyata kayak gini toh. Kemarin dijelaskan tentang tentang kapasitas sekolah, oh nyambungnya ke sini toh. begitu di artel, walah. Kemudian apalagi itu ya, yang di situ faktor voice itu ya, yang suara, kepemilikan, kemudian apalagi walah nyambungnya itu kan ketika diajari saya nggak nyambung itu terus terang agak bingung begitu, wah ke situ baru nggak saya. Nah, kemudian ada kegiatan menyusun artikel itu ya, ini juga saya terus terang agak kalang kabut juga, tapi saya juga ngelihat video-video itu yang sudah dikirimkan Mas Ferry itu ya, saya coba seperti ini kayak gini, dan saya lihat di TikTok juga, saya ngelihat seperti ini ya, saya berusaha sebisa saya, makanya kemudian saya kirim ke Mas Ferry. Nah gitu, gimana tanggapannya Pak? Sudah saya selalu nulis ayo pasti salah gitu. Enggak nanya betul apa enggak, ini pasti salah biar ada koreksi gitu. Kalau pasti salah kan pasti dibetulkan, tapi kalau pasti betul enggak pasti salah ini kan gitu. Nah kemudian ada masukan, udah saya yang pastinya ya, jadi
banyaklah ilmu di sini. Kemudian RTL saya itu juga saya bikin ya kalau sempurna banget enggak, kalau terlalu buruk ya saya nggak tahu, tapi ya saya sudah semampu saya seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa saya coba lakukan, saya coba terapkan di PTD SMP tempat saya, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan dapat dukungan begitu. Kemudian di situ di aset itu ada lapangan, ada apa itu ya, ada peralatan olahraga itu. Sebenarnya kan kalau mau jujur peralatannya kurang, tapi saya tulis ya cukup gitu aja. Tapi sebenarnya alat olahraganya agak kurang. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar yang sudah memberikan tanggapan, refleksi, dan lain-lain ini. Jadi apa yang Pak Ganjar sampaikan itu jadi samalah sebelum kita belajar kita pernah merasakan oh mau begini, bahkan ada yang sudah kita lakukan tetapi kita nggak tahu namanya, oh ternyata ini namanya. Kadang udah kita lakukan ternyata oh lebih halus lagi seperti ini, ternyata ada arahan yang lebih lagi seperti itu kan. Dan semangat kami begitu melihat Pak Ganjar antusias dalam kegiatan tuh jelas yang kami rasakan sebagai yang muda-muda ini agak malu juga kalau mamanya Pak Adi Ganjar senior semangatnya luar biasa kok kita malas-malesan kan malu seperti itu ya Pak ya. Jadi harapannya kita semua selalu sehat dan punya semangat ya Pak Ganjar mudah-mudahan. Dan untuk RTL Pak Ganjar sudah baik, semoga bisa diterapkan itu Pak di instansinya dan pada saat kelas meeting terutama itu bisa itu dipakai itu Pak. SEM ya Pak Ganjar ya. Terus untuk seleksi pada saat kita mau mengadakan U2SN gitu kan. Cabang-cabang apa saja yang nanti diperlombakan di U2SN bisa kita pakai cara SEM tersebut. Baik, itu terima kasih untuk Pak Adi Ganjar. Saya belum dengar suara Kak Dwi Putut. Saya mau dengar refleksi dari bukti karya Kak Dwi Putut ya. Silakan Kak Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya refleksinya udah diwakilkan sama kakak-kakak tadi semua. Tinggal nambahin aja saya. Yang jelas sebelumnya kegiatan itu masih acak-acakan, dan kalau waktu ada program ini RTL ini jadi lebih terstruktur gitu. Jadi dengan bukti karya ini kan yang kita buat ini lebih terstruktur, ada izin kepala sekolah, ada pembaris kepala sekolah, dan untuk kedepannya kan lebih terstruktur, lebih rapih gitu. Dan nantinya misalnya ada kegiatan lain juga, ketika ada kita mau melaporkan misalnya ke pengawas segala macam, nanti ada kegiatan ini kita ada laporannya, ada administrasinya kan. Kalau sebelumnya kan nggak ada, cuman jalan sehat aja, senam aja, jadi nggak ada administrasinya. Terusan untuk ke depan saya pengennya itu di KKGO itu kan setiap bulan kan ada pertemuan. Nah, jadi untuk penguatan RTL ini saya minta ketuanya kan udah mahir lah untuk RTL ini kan. Jadi
dikembangkan lagi, mana sekolah yang belum ada itu tolong ditularkan lah gitulah dari ketuanya gitu. Jadi biar kita ada semua kan kegiatan di sekolah gitu. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dwi. Jadi brilian sekali nih Kak Dwi ini. Jadi apa namanya, idenya top. Di ke depan bisa dilibatkan lagi untuk KKGO. Jadi membahas lagi tentang kegiatan-kegiatan RTL ataupun yang lain-lain yang berkaitan dengan BKG dan tentunya untuk kemajuan siswa dan sekolah. Dan saya yakin kalau ilmu yang sudah kita punya ini terus diasah, didiskusikan dengan rekan-rekan, ya saling komunikasi dan diterapkan bersama, akan terus berkembang. Semakin perkembangan zaman nanti ke depan ide-ide terus bermunculan. Saya yakin itu. Beda dengan apa yang sudah kita punya tapi kita sudah gitu aja. Nggak kita asah, nggak kita terapkan. Jadi kurang berkembang jadinya apa yang kita punya, ilmu kita tersebut. Baik, terima kasih untuk sesi refleksi bukti karya dari Kak Febri, Kak Ganjar, Kak Edi, dan Kak Dwi Putut ya. Terima kasih sudah memberikan refleksi dari bukti karya yang sudah di-upload di PMM. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu berbagi pengalaman selama program. Kita bercerita, kita menceritakan, lalu kita memberikan pesan, ya apa saja depannya, baiknya seperti apa, dan kesan-kesan yang sudah kita rasakan selama hampir 3 bulan ini kita mengikuti kegiatan PKG PJOK, terutama di kelas 2 ini, baik secara tatap muka maupun tatap maya, secara penugasan, secara penyampaian, dan lain-lainnya. Jadi kita sama-sama bercerita, menyampaikan pesan dan kesan apa semua yang sudah kita rasakan. Baik, harapannya nggak cuma 2 ya, jadi yang lain nanti ada beberapa mungkin yang saya mohon ceritanya, jadi mohon bersiap. Silakan siapa dulu yang ingin menyampaikan pesan dan kesan? Kak Edi, boleh ya? Saya dulu. Oh ya udah. Oh, itu Kak Edi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya akan bercerita sedikit lah pengalaman selama proses berjalannya LMS PKG PJOK-nya dari awal kegiatan. Awalnya kan kita disuruh daftar tuh Pak ya. Jadi kayak males pertamanya daftar kan. Terus tau-tau di grup itu Mbak Desi tuh ya aja ini yang nggak daftar nanti bermasalah di info kita ada apa yang pokoknya di data kodiknya lah, pokoknya bermasalah pokoknya katanya. Jadi apa ya, aduh kok kayak nanti bermasalah, akhirnya daftar kan. Cuma daftar gitu aja, jadi dimasukin grup udah sepintas aja gitu kan, nggak tahu urus-urus. Itu kan suruh ngurus surat pernyataan dari sekolah kan kalau kita ngikut kegiatan, jadi nggak tahu urus-urus. Cuma surat itu udah ada, nggak tahu. Jadi kayak kan udah bagi kelas tuh, dibagi kelas, udah 2 kelas bergabung kan di kelas, langsung bagi kelas itu mau ngurus males kayak untuk ngupload surat itu kan, sampai dijabri beberapa kali lah. Jadi kayak apa ya, kayak udah ngerasa kayak diteror gitu sama kak fasilitatornya. Jadi di WA, di telepon, kok udah kayak buronan ya perasaan gue. Jadi awalnya kayak setengah terpaksa gitu, kayak
begitu tak upload kan di situ kan pakai materai. Jadi kalau dipakai materai, kita udah siap diri dong. Materai itu kan ada dilindungi istilahnya punya kekuatan hukum tersendiri kan. Kita melakukan pernyataan diikat dengan materai. Jadi mau nggak mau harus mau. Jadi seiring proses berjalannya waktu sih awalnya kayak keberatan, kayak males, ada rasa-rasa males gitu kan. Kayak badan capek karena kan hari-harian banyak juga selain di sekolah aku juga banyak kegiatan di luar sekolahan gitu kan. Terus udah ya berjalan seiringnya waktu sekarang ya enjoy aja sih jalaninnya hitungannya. Kalau untuk tatap mayanya ya banyak-banyak kawan juga kan istilahnya kita tambah saudara, tambah pengetahuan baru. Jadi apa yang udah kita lakuin itu bisa ini loh istilahnya kan bisa distruktur dengan baik, ada metode-metode pembelajaran yang baru yang bisa kita kenal gitu. Ditambah kayak kemarin waktu kegiatan kita seminggu luring di SMA Tataan kan, di situ kayaknya pagi-pagi berangkat gitu. Pulang sore kayaknya lama banget ya perasaan begitu di jalan enggak juga sih ternyata Kak. Tapi yang satu pasti di situ gitu. Banyak mengenal pengetahuan baru, ilmu baru. Ya ternyata daripada tetap maya lebih enak luring. Di masa di kopi break ya. Akan siang. Di situ badanku nambah 7 kilo berat. Gara-gara luring ya. Jadi saya ceritanya celana pada nggak muat, baju pada nggak muat, gara-gara luring gitu. Jadi sebenarnya ada suka duka yang pasti namanya kegiatan kan. Pas berangkat ke sana kendaraan ada something di jalan rusak. Pas izin keluar siang juga punya rusak. Ya, tapi alhamdulillah sih setelah kegiatan beginian jadi tahu untuk proses pembelajaran itu nggak hanya monoton, ada metode-metode supaya anak itu lebih semangat. Kayak kemarin kita kenal ice breaking yang pertama kali untuk di paparan itu orang yang ketiga. Di situ kalau kita kenalin ke anak lebih semangat Pak. Beneran aja. Jadi anak itu kadang-kadang lebih minta pertama itu, Pak ice breaking dulu Pak, biar seru kan, biar semangat. Jadi sebelum mulai materi, sebelum ke lapangan kita ice breaking dulu biar anak itu semangat. Ya nggak terasa sih Pak ya, karena kan bisa kita bilang banyak ya pertemuan yang kita lalui gitu. Ternyata udah hampir 3 bulan gitu. Perasaan baru kemarin gitu mulai kegiatan gitu. Mungkin itu aja sih Pak pengalaman yang saya rasain gitu. Yang pasti banyak suka duka. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Edi sudah bercerita, berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan PKG PJOK. Jadi yang dapat ditarik kesimpulan dari Kak Edi ini ternyata lebih senang kegiatan luringnya daripada daringnya ya. Jadi harapannya ke depan semoga ada kegiatan serupa dan lebih lama lagi dan isinya luring semua. Oke, terima kasih Kak Edi. Kita lanjut yang berikutnya silakan Resen. Oke, silakan Kak Osa. Izin Kak, tapi nggak panjang-panjang ini sambil nyusun kata-kata sebenarnya sih Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sebenarnya satu pengalaman buat saya, paling berkesan buat saya selama kegiatan diseminasi PKG PJOK adalah kesempatan untuk bisa belajar dan mengerti lebih dalam tentang pengembangan kompetensi guru PJOK serta memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tentu hal ini tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan dan arahan dari kakak fasilitator dan teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan untuk saran dan tuntunan yang diberikan selama kegiatan diseminasi PKG PJOK ini. Terima kasih juga untuk BGP Provinsi Lampung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran yang sudah memberikan wadah buat kami, guru PJOK,
untuk mengembangkan kompetensi guru PJOK. Semoga kegiatan ini dapat berlanjut untuk teman-teman sesama mapel PJOK lainnya yang belum dapat panggilan kegiatan PKG PJOK. Dan semoga kita sukses selalu. Sekian pesan dan kesan dari saya. Jika ada yang salah, tolong dibilang baik-baik, jangan lalu pergi mencari yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Osa. Waduh, kata-katanya luar biasa ini. Jadi Kak Osa sudah menyampaikan pesan dan kesan. Kata-katanya udah kata-kata fasilitator banget ini. Ya banyak lain. Oke, kita lanjut. Yo, ini udah resen ini Kak Indra Doni. Silakan Kak Indra Doni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak sekalian. Izinkan saya menyampaikan pesan dan kesan tentang kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini. Untuk pesannya, terus terang saya merasa sangat bersyukur telah menjadi bagian dari program PKG PJOK ini yang telah kita lalui hampir lebih 3 bulan ya. Program PKG PJOK ini memberi kita ilmu untuk meningkatkan kompetensi kita baik dalam merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif maupun pembelajaran yang berbasis proyek. Kesemuanya itu tidak terlepas dari dukungan fasilitator kita, Kak Ferry. Beliau selalu mensupport kami, memberi penyemangat kami, sehingga program PKG PJOK ini dapat kita lalui dengan baik, insya Allah. Saya berharap program PKG PJOK ini terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan pendidikan PJOK yang lebih berkualitas. Dan untuk kesannya, kesan mengikuti PKG PJOK tentunya sangat positif. Ketika dalam proses pembelajaran, kita terasa asik, menarik, apalagi pas tatap muka, hampir sama seperti yang dikatakan Kak Edi, bertemu dengan langsung dengan mapel PJOK se-Kabupaten Pesawaran yang masuk dalam kelas 2, dan dukungan lagi dari Kak Ferry membantu saya dan teman-teman untuk meningkatkan keterampilan baik dalam mengelola kelas maupun merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih kepada semua pihak, terutama Kak Ferry. Semoga ilmu yang kami dapat atau kami peroleh membawa manfaat yang besar bagi guru PJOK, khususnya bagi siswa dan bagi sekolah. Mungkin itu pesan dan kesan dari saya, cukup sampai di sini Kak, karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan yang lain. Hidup sendiri tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kata-kata dari awal sampai akhir itu yang paling makjelek yang terakhir itu loh. Hidup sendiri. Kak Febri siap ini ya, siap nyumbang organ tak biduan ya. Siap. Tak biduane soalnya siap lah. Tapi kalau udah bahagia di sana ya diikhlaskan aja lah. Oke, terima kasih Kak Doni menyampaikan pesan dan kesan yang sangat luar biasa selama mengikuti kegiatan PJOK. Semoga silaturahim kita terus terjaga dan kita bisa kumpul lagi nanti di atas satu panggung yang sama. Setuju Kak Febri? Menyanyikan lagu apa? Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Oh iya. Sempat Kak Doni ya. Oke, Kak
Kak Edi sudah, Kak Osa sudah, Kak Indra Dodi sudah. Saya mau, ini yang habis pulang dari jalan-jalan. Kak Geri, silakan Kak Geri. Kita cerita sedikit Kak Geri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kesan-kesan saya ikut kegiatan PKG PJOK yang awalnya kan menilai guru SD itu enak mengajarnya, berceritanya bersama dengan kawan anak-anak yang ternyata setelah saya masuk di grup PKG PJOK ditawari ngajar di SD, ternyata serumit itu Pak. Ada yang minta temenin kencing, ada yang minta disuapin, ada yang minta digendongin. Ternyata dan barisin anak-anak SD itu tidak segampang barisin anak SMP, SMA dan kuliah. Bisa setengah jam menyusun barisan doang. Copy break itu namanya Pak. Apa ice breaking gitu. Jadi selama ikut PKG itu Pak, rasanya tuh bahagia. Yang intinya semua sama. Yang awal tidak tahu menjadi tahu, dan yang nggak bisa ngerti IT lah jadi bisa ngerti IT, Canva itu gunanya buat apa, dan bertemu dengan teman-teman yang hebat-hebat semua ini. Contohnya Pak Febri, Pak Dwi, Pak, yang jelas Pak fasilitator itu hebat-hebat semua orangnya itu. Yang tempat bertanya, tempat berguru. Jadi buat kawan-kawan semoga sehat-sehat semua, semoga lancar semua rezekinya, diberikan kemudahan dalam hidupnya. Amin. Makasih Pak atas waktunya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa banyak pantun cinta Pak, cuman bisa memandangi wajah indah Pak Febri aja dari dunia maya. Mengkilap. Oke, cukup sudah Kak Geri. Oke, terima kasih Kak Geri. Semoga apa yang disampaikan dan didoakan untuk kita semua dijabar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi ya, terakhir ya. Apa mau dua lagi apa mau semua ini? Siapa yang ingin menyampaikan pengalamannya? Kak Anang apa Kak Krisna ini? Silakan. Pak Ganjar tuh yang dari tadi resen terus. Ini Kak Ganjar. Kepencet itu kepencet. Silakan Kak Krisna. Yasinan apa ya? Kak Krisna lagi yasinan Kak. Oh Kak Repan berarti ini suara ini. Kalau Kak Repan Kak Anang itu langsung gabel aja di kapal, langsung kapal berdua. Bercerita berdua. Nanti Kak. Apa Kak Repan tanya Kak Anang. Silakan Kak Repan. Ya, baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbagi pengalaman saat program PKG PJOK 2024. Pengalaman saya yang pertama dari sekolah. Sekolah saya itu kepala sekolahnya aktif di kegiatan hal-hal seperti ini. Jadi kayak kepala sekolah itu pendamping guru penggerak, terus uji PPG yang ini. Jadi ketika guru-gurunya itu dapat panggilan yang kayak gini, mereka menyupport, mendukung. Akhirnya saya ya sedikit dipaksa waktu itu. Daftar aja Pak. Sampai ditanya terus, udah daftar belum, udah sampai mana, sudah Bu, gini. Dan sebenarnya tadinya nggak mau Pak, karena keterbatasan di alatnya. Kayak nggak punya laptop, nanti kalau ngerjain tugasnya kayak mana. Cuma modal HP, kayak waktu Zoom pertama kan pakai HP agak kesulitan itu. Akhirnya dapat pinjaman dari sekolah. Terus kita mulai dapat tugas. Bener kata Kak Geri tadi, kita nggak tahu kalau kita pakai Canva itu bisa ngerjain tugas. Terus banyak teman-teman di sini yang
ngasih tahu caranya, begini tugasnya, diskusinya juga banyak. Kak Ferry juga selaku fasilitator mendukung, terus kayak apa ya, membantu kita juga untuk memecahkan suatu masalah. Sebenarnya bukan memecahkan masalah di dalam PKG aja. Ketika kita ketemu, kita kumpul, itu banyak pengalaman mengajar kita yang kita sharing, oh ini ternyata kayak gini. Terus pesan saya, semoga ilmu yang kita dapat dari hasil pembelajaran kita di PKG PJOK ini bisa bermanfaat untuk pendidik kita di kesatuan kita masing-masing. Kita bisa menerapkan apa yang sudah kita dapat, dan terutama saya mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah membantu saya saat mengerjakan tugas nggak bisa, selalu dibantu Kak Febri, Kak Dwi, Kak Doni, sama Kak Geri, Kak Anang, Kak Nanda, semua, Kak Osa. Saat ada kendala pasti ngubungin mereka. Maaf sudah merepotkan, karena memang baru pertama kali ini. Jadi mungkin itu aja, Kak. Sekian. Oke, terima kasih Kak Repansa sudah bercerita tentang pengalaman yang dirasakan dan dilalui selama mengikuti kegiatan PKG PJOK. Kok langsung agak sedih nih kayaknya dengar cerita Kak Repansa ini. Oke. Kak Anang sudah siap belum ini ya? Udah siap belum maharnya? Kak Anang? Halo, teks. Silakan Kak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan seperjuangan PKG PJOK Pesawaran. Pada kesempatan ini, terima kasih untuk Kak Ferry yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pengalaman selama program. Jadi kalau boleh jujur, pengalaman selama program ini menurut saya sangat-sangat bermanfaat bagi saya pribadi, mungkin dengan teman-teman yang lain juga. Karena saya merasakan pengalaman yang tidak saya dapatkan waktu kuliah gitu loh. Walaupun singkat tapi kesannya lebih bermakna gitu, Kak. Kita bisa lebih tahu detail cara berbagai macam mengajar kepada peserta didik, cara-cara pendekatan kepada peserta didik. Intinya memacu kita untuk menjadi guru PJOK yang lebih baik daripada sebelumnya. Untuk pengalaman selama banyaknya program atau soal yang didapatkan dari PKG ini, saya rasa saya cukup berterima kasih kepada support dari teman-teman seperjuangan. Semua saling mengingatkan, saling menguatkan untuk kelas 2 ini sampai semua bisa menyelesaikan semua program PKG ini dengan baik. Saya juga mohon maaf untuk Kak Ferry apabila emang kelas ini banyak yang telat. Kalau saya emang suka lebih seneng telat dan lebih seneng diperhatikan Kak Ferry. Misalnya kayak lebih sering, ayo Kak Anang semangat gitu kan. Soalnya kan nggak ada yang nyemangatin. Mungkin itu saja dari saya ulangin lagi kata-kata dari Kak Doni. Hidup sendiri tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan butuh yuk. Terima kasih banyak kepada kakak semua yang sudah menyampaikan pesan dan kesannya, berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan PKG PJOK. Sedikit dari saya. Pertama, ucapan terima kasih untuk kelas kita ya kakak-kakak sekalian yang sudah selama kurang lebih 3 bulan ini kita berinteraksi, kita berbagi, kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, sehingga
tumbuhlah chemistry dalam kelas kita ini, dan harapan saya ke depan semoga silaturahim kita terus terjaga, dan apa yang kita dapatkan, ya kita semua, bukan saya merasa saya sebagai fasilitator, saya selalu yang memberikan ilmu, tidak. Saya pun banyak mendapatkan ilmu dari rekan-rekan sekalian. Jadi harapannya kita semua dapat mengimplementasikan apa yang kita dapatkan selama mengikuti kegiatan ini. Dan permohonan maaf dari saya yang sebesar-besarnya apabila dalam kita berinteraksi baik luring maupun daring terdapat hal-hal yang kurang berkenan terhadap ucapan maupun perilaku saya yang kurang pas di mata kakak sekalian. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya yang terakhir, selesai kegiatan kita ini tidak serta-merta mensudahi ataupun memutus silaturahim yang sudah terjadi. Harapannya terus kita bisa menjalin silaturahim, kita dapat sharing, kita dapat diskusi, sehingga kita dapat sama-sama memajukan PJOK secara utuh, secara baik, dan bisa disejajarkan dengan program studi yang lain. Baik, saya rasa hanya itu yang bisa disampaikan pada sesi ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, pada akhir sesi yang pertama merefleksikan yang bukti karya yang telah diunggah. Kita sudah tadi lalu berbagi pengalaman, pesan dan pesan selama mengikuti PKG PJOK pun sudah. Lalu yang terakhir yaitu penutup. Sebelum ditutup, ingin saya sampaikan beberapa hal. Setelah kakak semua mengupload ataupun mengunggah bukti karya yang sudah dikerjakan di PMM, lalu nanti ada di kolom bukti karya titik 3 ya, BK titik 3 itu kakak sekalian menulis di situ nama, lalu bukti karyanya apa, dan linknya disertakan di situ, dan saling berinteraksi dalam berbagi komentar baik di situ ya, saling support. Lalu yang terakhir itu nanti pada tanggal 29 itu ada penilaian terhadap fasilitator. Jadi harapannya saling mengingatkan rekan-rekan sekalian untuk dapat mengerjakan atau menilai ya pada sesi tersebut secara istilahnya kompak ya, maksudnya jangan sampai ada yang tidak mengerjakan atau tidak menilai, karena nanti kalau sampai ada yang kelewat itu bisa dihubungi oleh pihak BGP. Oh ini umpamanya Kak Febri ini belum menilai fasilitatornya, jadi silakan menilai. Bahkan bisa sampai berminggu-minggu itu, berbulan belum menilai, nanti ditanyakan. Misalkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 29 November untuk penilaian dan lain-lain, itu bisa diselesaikan dan dicek kembali pada LMS masing-masing apakah masih ada yang kira-kira belum dikerjakan atau apa, nanti kita saling menginformasikan. Lalu yang terakhir, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kakak semua yang sudah secara ikhlas mengikuti kegiatan PKG PJOK selama kurang lebih 3 bulan dengan baik, dengan antusiasme yang tinggi, dan satu jargon yang nggak lepas dari saya yaitu untuk selalu dikenang, diingat sampai kita nanti ketemu entah di mana, forum apa, yaitu saling mengingatkan dan saling menguatkan. Semoga apabila dua hal itu dipegang,
insya Allah organisasi apapun yang kita lakukan, yang kita jalani, insya Allah akan selalu kuat dan berjalan dengan maksimal. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah pemaparan materi dari Kak Ferry Ardianto sebagai fasilitator. Sebelum saya akhiri sesi malam ini, saya secara pribadi mohon maaf kepada rekan-rekan semua peserta PKG PJOK selama saya ditunjuk sebagai ketua kelas, seumpama ada tindakan saya atau perilaku saya yang tidak berkenan di hati rekan-rekan, saya mohon maaf, terutama dengan Kak Ferry Ardianto sebagai fasilitator. Selama saya ditunjuk sebagai ketua kelas, saya tidak bisa menjalankan tugas secara utuh. Saya mohon maaf, karena itulah sebatas kemampuan saya ditunjuk sebagai ketua kelas, tapi tidak menghilangkan rasa tanggung jawab saya. Itulah batas kemampuan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akhiri pertemuan malam ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kita foto dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Osa, kita foto Kak Osa. Enggak bisa. Maaf, ke handphone. Oh siap. Oh Kak Doni berarti. Dimaafkan Kak Os. Apa tadi pantunnya? Malah curhat ya. Curhat bareng Kak Anang. Silakan, gayanya gimana kita? Gayanya gimana Kak Doni? Nah gini aja ya, gini. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tahan. Oke, terima kasih semua. Saya matikan recordnya. Yang bala enem koyo tong samcong kaya niki.